Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali dengan teks berita pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan ketiga kali ini, yang pertama, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pada pembelajaran pada kali ini, menganalisis struktur teks berita yang digunakan dalam menulis bagian-bagian teks berita, menganalisis kaidah kebahasaan, bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bawah, konjungsi temporal dan kronologis, keterangan waktu, kata kerja mental yang digunakan dalam menulis bagian-bagian teks berita. Mari kita simak bersama-sama struktur teks berita. Ya, struktur teks berita itu yang pertama ada kepala berita, kemudian ada teras berita, tubuh berita, kemudian kaki berita. Ya, ini yang pertama kita simak kepala berita. Kepala berita di sini yaitu ada judul utama yang biasanya tertulis besar. Itu dinamakan kepala berita. Yang kedua, teras berita. Paragraf pembuka yang berisi intisari berita, memuat beberapa unsur berita, yaitu apa saja kemarin unsurnya? Ada 5 W plus 1 H. Itu yang memuat atau yang dimuat dalam teras berita. Kemudian tubuh berita, paragraf isi yang memuat uraian lengkap dan menjelaskan keseluruhan unsur berita. Jadi di dalam tubuh berita di sini 5 unsur plus 1H itu ya, 5W plus 1H ini seluruhnya berada di tubuh berita, walaupun juga beberapa juga ada di teras berita. Selanjutnya yang keempat, kaki berita. Paragraf penutup yang berupa simpulan atau penegasan ulang dari sebuah berita yang dipaparkan. Jadi, teks berita merupakan jenis teks non-fiksi yang bersifat faktual dan aktual. Hal ini disebabkan berita ditulis berdasarkan fakta dari peristiwa atau hal atau terkini. Selanjutnya, bahasa atau kaidah kebahasaan dalam teks berita. Kaidah kebahasaan dalam teks berita yang pertama ada bahasa baku, kemudian ada kalimat langsung, ada konjungsi bahwa, ada konjungsi temporal dan kronologis, ada keterangan waktu dan tempat, kemudian ada kata kerja mental. Jadi ini kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks berita. Selanjutnya, bahasa baku. Bahasa baku di sini adalah dibentuk oleh kata-kata baku. Adapun kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan KBBI. Kemudian yang kedua, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat ujaran yang ditulis kembali secara apa adanya. Kalimat langsung diapit oleh tanda kutip. Contohnya ini ya, tanda kutip. Nih, tanda kutip. Contoh, saya membuat sunblock yang bisa dibuat simpel oleh nelayan, ujar Melody Grace. Jadi, ciri-ciri kalimat langsung di sini yaitu menggunakan tanda kutip. Ini tanda kutipnya. Nah, tuh ya.
Selanjutnya, konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa ini berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi tidak langsung. Contohnya, Melody Grace mengatakan bahwa ia membuat sunblock yang bisa dibuat simpel oleh nelayan. Selanjutnya, konjungsi temporal dan kronologis. Maksudnya di sini penggunaan konjungsi seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau yang dinamakan urutan waktu. Selanjutnya, keterangan waktu dan tempat. Penggunaan keterangan waktu dan tempat fungsinya yaitu sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan unsur di mana. Yang berikutnya, kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Nah, pada kesempatan kali ini dapat kita simpulkan pada pembelajaran ya, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, kita simpulkan pembelajaran yang ketiga ini. Yang pertama yaitu secara umum, kesimpulan yang pertama, secara umum teks berita terdiri atas kepala berita, teras berita, tubuh berita, dan kaki berita. Yang kedua, kaidah-kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks berita, yaitu ada yang pertama penggunaan bahasa baku, penggunaan kalimat langsung, penggunaan konjungsi bahwa, penggunaan konjungsi temporal dan kronologis, penggunaan keterangan waktu dan tempat, kemudian penggunaan kata kerja mental. Jadi kesimpulan pada pertemuan ketiga kali ini dapat kita baca bersama-sama. Ini kesimpulan yang kita peroleh pada pembelajaran kali ini. Nah, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi anak-anak semuanya, dan jangan lupa untuk belajar, semangat, dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Akhirnya saya akhiri pada pembelajaran kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.